Semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai perjamuan. Ya, perjamuan ini untuk hari kedua ya. Jadi hari ketiganya besok akan saya bahas tentang apa yang terjadi setelahnya. Jadi pokoknya sekitar perjamuan itu aja. Jadi waktu itu sebelum Yesus mati pastinya Tuhan punya cerita sebelumnya. Oke, kita baca di beberapa ayat, pasal sih lebih tepatnya, tapi akan saya bahas singkat aja. Pokoknya bahas secara ringkas. Pertama di Matius 26 ayat 17 sampai 29. Habis itu kita juga akan ambil dari Lukas. Ambil juga di Lukas. Ya, di Lukas pasal 22. Ya, di pasal 22 ayat 24 sampai 36. Ya. Itu. Ya. Oke, jadi ceritanya Yesus menyuruh murid-muridnya, ya. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke satu tempat ya, karena bentar lagi udah mau Paskah dan itu sudah mau hari raya roti tidak beragi, ya. Pastinya karena murid-muridnya nanya, Yesus, kami harus ke mana sih untuk mengadakan perjamuan makan? Yesus bilang, ya udah, pergi ke sana, ke kota ini, dan ketemulah seseorang, ya, seseorang, dan katakan padanya, Guru berkata, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh menyuruh para murid-muridnya itu untuk pergi ke sana. Ya, gitu. Nah, ternyata Tuhan juga memberikan tanda orangnya yang mana. Ya, mari kita baca di Lukas 22 ayat 10. Ya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu tandanya, ya, bahwa orang yang bawa kendi air itu sebagai tanda kalau memang itu orangnya, ya. Ciri-ciri orang yang rumahnya ingin dimasuki sebagai tempat perjamuan terakhir, ya. Dan murid-murid pastinya taat, ya, murid-muridnya taat melakukan firman Tuhan. Setelah itu Tuhan dan murid-muridnya saat sudah malam duduk dan bersama-sama makan bersama lah, ngobrol bersama lah, dan sebagainya. Dan mereka lagi makan, Yesus berkata, ada seseorang, ya, yang akan menyerahkan aku. Memang Yesus sangat sedih, ya, karena hatinya mungkin sedih sih, tapi nggak juga. Tapi Yesus juga datang. Nah, murid-muridnya kaget. Hah? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Bukan aku ya Tuhan. Yesus bilang, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan tertulis, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Nah, ternyata Yesus bilang, ada. Kalau dia mencelupkan pinggan, bahkan kalau kalian juga mungkin pernah baca, orang yang menerima roti yang dicelupin ke anggur atau semacamnya. Nah, itu dia yang menyerahkan aku. Jadi Yesus kasih tanda. Yesus kasih tanda bahwa nih orangnya nih. Dia yang melakukan
apa namanya, dia yang menyerahkan aku ke tangan-tangan orang lain. Ya, gitu. Oke, waktu itu pastinya Yudas nanya, "Hah, bukan aku?" Terus Yesus bilang, "Engkau telah mengatakannya." Itu maksudnya sebenarnya Yudas itu jujur secara apa ya? Aku nggak ngerti, tapi Yesus bilang, "Engkau yang mengatakannya." Jadi kayak, oh ini emang orangnya sih. Padahal kan Yesus sudah tahu. Nah setelah itu kan yang ngambil roti, habis itu dia pergi. Si Yudas pergi. Kalau kalian baca di Injil lainnya. Dan waktu itu perjamuan seperti biasa di mana Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur dan membagikannya pada murid-muridnya serta berkata, "Makan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Lalu Yesus juga sama melakukannya saat membagikan cawan berisi anggur. Dia juga mengucap syukur dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Setelah itu Yesus pastinya membagi-bagikan dan Yesus sambil berkata kepada murid-muridnya, ya. Dan Yesus pastinya juga akan memperingatkan Petrus bahwa sebentar lagi dia juga akan menyangkal dia. Imannya goncang tapi Petrus nggak percaya. Apa akibatnya? Lihat pada hari keempat. Ya, lihat pembahasannya di hari keempat. Ya. Nah, ternyata pastinya ada percakapan dan pertengkaran ternyata. Bahkan pertengkaran. Waktu itu ada yang berantem lah, memperebutkan siapa sih yang hebat di depan Yesus, siapa yang paling hebat, siapa yang paling hebat. Terus Yesus bilang, raja-raja bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut para pelindung. Tetapi kamu bukan. Tetapi kamu yang terbesar di antara kamu hendak menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan. Ya, itu. Pokoknya ternyata murid-muridnya bertengkar gara-gara, wah, gara-gara rebut siapa nih yang gede. Tapi Tuhan bilang, kalian ini semua itu pelayan, kalian ini harusnya sama-sama. Ya, gitu. Jadi kalau kalian yang lebih besar, kalian harus melayani yang lebih kecil. Ya, gitu. Berikutnya, pastinya yang tadi saya bilang, Yesus juga tetap mengingatkan Petrus bahwa sebentar lagi imannya bakal goncang dan akan mengkhianati dia. Bukan mengkhianati, menyangkal dia, ya, menyangkal dia. Gitu. Oke. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani, dan mereka keluar dari rumah itu sambil menyanyikan pujian. Ya, pastinya mereka sambil memuji Tuhan. Dan apa kelanjutannya? Besok saya akan bahas lagi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Memang cerita ini punya banyak makna. Ya, di mana tubuh dan darahnya yang menyelamatkan kita, bahwa nantinya Yesus akan berkorban bagi kita yang sudah berkorban sekali untuk selamanya. Dan juga masih ada lagi banyak pelajaran. Ya. Kira-kira apa aja? Silahkan tulis di komen sendiri ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.